Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dan juga yang kami hormati para undangan yang dihadirkan hari ini. Jadi apa yang menjadi bahan pelaporan kita sebenarnya ini ternyata sudah terjadi lama. Walaupun akhir-akhir ini kemudian ada beberapa orang yang memberikan pelaporan terkait dengan keberadaan radio Hardline FM. Jadi mungkin nanti bisa diklarifikasi secara lebih jelas karena ada banyak yang memang mengadu baik secara konten maupun secara keberadaan daripada radio ini. Karena bagaimanapun yang pertama kita menghormati dulu apa yang kita sebut sebagai Undang-Undang Dasar 45 tentang kebebasan beragama dan keyakinan, itu sebagai salah satu ininya kita. Kemudian yang kedua tentu kita tidak akan merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan pelecehan dan sebagainya, tetapi kita merujuk pada isi dan konteks nanti konten siaran yang disajikan. Kemudian termasuk di dalamnya adalah bagaimana dari hasil investigasi kita, ya, walaupun baru kami ketahui dan baru kami dapat tindak lanjuti karena laporan ini sebenarnya sudah hampir 2 bulan yang lalu, karena kami harus pantau juga. Dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kita memang ada muncul keresahan sebagai masyarakat karena radio ini dikasihkan memiliki muatan yang memang ada siar agama. Ya. Jadi kami mendata bahwa di Tulikuk sendiri lokasi radio ini dari 12.500 kata masyarakat atau orang di sana itu hanya terdapat 20 kata umat Kristen. Jadi saya langsung saja sebut hal ini adalah radio yang bernuansa Kristen, sehingga yang pertama bagaimana radio ini bisa ada di sana, kemudian konten-konten siarannya walaupun akhir-akhir ini kemudian mengakomodir kearifan lokal. Menurut yang data yang kami dapatkan memang dari dulu sudah ada keluhan-keluhan kecil, karena bagaimanapun kita sangat tahu bahwa apa yang dilakukan oleh radio Hardline FM ini memang adalah salah satu dari beberapa pola yang memang digunakan oleh saudara kita di Kristen untuk melakukan proses penginjilan istilahnya. Jadi memang tidak secara langsung mengatakan itu, tetapi ada konten-konten yang seperti misalnya bagaimana mereka menggunakan media massa dan media digital, dalam hal ini radio, dan juga media sosial yang sempat kami pantau kemarin. Ya, walaupun itu adalah sebuah kesaksian dari orang Bali yang ini, tapi ke depan sangat memberikan dampak terhadap sosial dan keberagaman kita, menjaga harmoni kita, karena di sana sudah terindikasi bahwa ada hal-hal yang membuat orang lain itu kemudian terdorong untuk mengikuti yang lain. Jadi seperti yang sering kita dengar bahwa orang akan menjadi apa yang mereka dapatkan kalau banyak mendengar hal-hal yang ini, membaca hal-hal yang sama. Jadi ini termasuk salah satu dari program yang memang kita harapkan radio itu menjadi corong bagi publik untuk mendengarkan informasi yang positif dan tidak mengarah kepada hal-hal yang mengarahkan orang untuk ikut dan lain sebagainya. Jadi yang jelas kalau dari informasi yang kami dapatkan memang ini adalah salah satu
dari beberapa misi, karena yayasan juga mohon nanti dijelaskan. YASKI, ya itu kalau nggak salah, mungkin saya salah ini, adalah yayasan memang yayasan Syiar Kristen Indonesia. Jadi mohon dikoneksikan ini, sehingga apa yang kami sampaikan di sini adalah sebagai keberatan kami sebagai umat Hindu, di mana PNPS nomor 1 mengisyaratkan bahwa kita memang bebas berkeyakinan, tetapi kita juga bebas dari pihak kita untuk menjaga keyakinan kita agar tidak menjadi lahan konversi orang lain. Jadi itu intinya, sehingga baik itu proses penginjilan pribadi, ya, atau personal evangelism, kemudian juga pelayanan sosial, termasuk di dalamnya adalah sebuah pola yang mereka sering lakukan, baik itu bantuan kemanusiaan, layanan kesehatan, pendidikan, bantuan bencana, pemberdayaan ekonomi, itu adalah salah satu dari yang mereka lakukan. Kemudian juga media massa tentu ini sangat berperan sekali, dan media digital saat ini, radio, televisi, YouTube, podcast, maupun media sosial lainnya, termasuk aplikasi-aplikasi yang mungkin berbasis pada mengarahkan orang untuk lebih banyak memahami tentang ajaran-ajaran mereka. Nah, dari apa yang saya sampaikan, secara umum masyarakat kami di daerah Gianyar dan sekitarnya, Celungkung, jangkauan siarannya kalau nggak salah 75 km. Kalau kita lihat dari jangkauan FM itu, jadi memungkinkan untuk banyak orang di pelosok-pelosok desa yang mendengar. Secara kualitas keumatan kami, banyak yang memang penduduk-penduduk yang pendidikannya rendah, atau mungkin yang memiliki daya tangkap secara rasional kurang, ya, sehingga mereka mudah untuk mendapatkan hal-hal yang mempengaruhi pikiran mereka. Jadi itu. Kemudian secara komunitas juga tentu komunitas-komunitas yang dibangun di dalam radio itu, kalau memang khusus radio komunitas ini mohon dikoreksi, karena ini sudah radio publik, itu kita tidak akan melarang kalau radio komunitas dan digunakan frekuensi khusus yang memang komunitas mereka saja yang tahu. Tapi ini radio publik yang juga publik yang tahu dengan aktivitas radio tersebut, sehingga pada jam-jam tertentu mereka memang mendengarkan lagu-lagu yang bersifat rohani. Nah, sehingga termasuk motivasi-motivasi yang memang mengarah pada secara umum kita membutuhkan motivasi, tapi motivasi yang ada muatan misinya mungkin kita perlu pertanyakan. Jadi mohon diatensi. Nah, kalau saya mengatakan justru inilah terlihat sedikit agresif, ya, karena frekuensi penyiarannya cukup tinggi, yang ini sudah dipantau jam-jam siarnya juga sampai malam hari. Jadi saat orang-orang ini, kemudian audien juga mencakup masyarakat yang mayoritas telah memiliki agama. Jadi bukan orang tidak beragama, orang ateis bukan. Sehingga dalam PNPS nomor 1 tahun 65 itu kalau dengan sengaja di publik kemudian melakukan propaganda yang membuat orang berubah, itu juga mengalami aturan. Jadi mohon dicermati. Kemudian di samping itu juga materi dianggap ya lebih berupa ajakan, ya memang secara eksplisit, ya memang mensyaratkan akhirnya orang berkonotasi bahwa radio ini memang radio yang memiliki tujuan misi. Apalagi kemarin langsung di take down itu tentunya TikToknya, jadi banyak sekali kemudian yang nge-report ke saya bahwa wah ini tidak benar itu Haji, kalau begini nih orang seakan-akan fokusnya kita pada orang baru yang sudah berpindah keyakinan, kemudian diekspos sedemikian rupa sehingga membuat orang lain mungkin akan memiliki pandangan yang berbeda. Jadi inilah yang saya sebut radio ini tidak cukup memperhatikan sensitivitas budaya dan konteks lokal.
Nah, jadi hal-hal seperti inilah kita menghargai kebebasan setiap orang untuk memeluk agama. Kita sangat menghargai. Justru di Bali ini toleransinya sangat tinggi. Bahkan kami pun di Hindu tidak memiliki misi khusus, tidak ada radio khusus yang untuk kemudian menyiarkan siar-siar Hindu secara khusus. Padahal kami mayoritas Hindu di sini. Artinya untuk mempertegas iman atau struggle kami itu memang tidak ada, karena memang keyakinan kami bukan itu menjadi tujuan kami untuk berkeyakinan, bukan untuk mencari kuantitas, tetapi adalah kualitas keimanan kami. Kemudian selain itu kebebasan menyampaikan ajaran juga kita hargai, ya. Namun harus tetap juga mengakomodir kepentingan di mana kita berada. Jadi di mana langit dijunjung, di sana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Itu yang seharusnya. Kemudian perlindungan terhadap ketertiban umum ini juga harus dilakukan. Kebetulan yang mengeluh ini adalah masyarakat yang memang akhirnya mengerti bahwa ada konten-konten seperti ini, ya, sehingga kita sebagai organisasi itu tentu merasa berkepentingan untuk mengakomodir aspirasi tersebut. Dan kami juga tidak tahu ternyata radio ini sudah 20 tahun. Jadi ini sungguh sebuah ironi bagi kita, radio ini. Nah, kami juga perlu pertanyakan kenapa harus ada di desa yang terpencil begitu, di suatu tempat yang jangkauan orang-orang desa itu banyak. Jadi secara ini kami melihat bahwa pedoman perilaku penyiaran dari standar program siaran ini perlu benar-benar ditinjau ulang. Kemudian juga terkait dengan aturan-aturan yang ini. Nah, kalau memang terbukti ke depan memang banyak ada keluhan-keluhan, termasuk ada beberapa dari perangkat desa juga mengatakan bahwa radio ini kurang peka terhadap kepedulian sosial di masyarakat, terutama yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat desa. Jadi ada seperti itu masuk, karena kami juga berkoordinasi, tentu tidak hanya sekali dua kali, kami juga akan mencari beberapa informasi. Nah, termasuk dari apa yang kami memang baca, nanti mohon dari pihak radio pertegas lagi klarifikasi, karena apakah Kiaski ini memang sebuah yayasan yang memang punya program untuk siar, sehingga kami anggap kalau ini benar berarti tidaklah tepat, karena ini di Bali orang semua beragama dan mayoritas kami adalah Hindu, apalagi di desa sangat kental untuk menjaga dan membuat budaya. Karena dari pengalaman kami orang Hindu di Bali, ketidakberdayaan orang Bali sering dimanfaatkan, baik dari sisi ekonomi, ya. Kejadian beberapa kasus di Bali tahun 60-an setelah gunung agung meletus itu banyak sekali yang terjerat oleh ekonomi kemudian pindah keyakinan. Ya, memang tugas kami secara ini adalah umat kami untuk membina, tapi banyak termasuk sekarang gerakan-gerakan ke bawah. Mungkin ini tidak ada kaitannya dengan KPID, tapi perlu menjadi atensi juga. Apabila ke depan ada pengajuan izin radio yang belum jelas misi dan tujuannya, untuk tidak lanjuti, karena bagaimanapun radio publik itu harus memang menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Nah, dari konten-konten yang ada memang sebagian besar konten-konten itu bermuatan motivasi, bermuatan apalagi di media sosialnya juga banyak kemudian mengutip ayat-ayat yang bernuansa keagamaan, sehingga ini sedikit agak bukan kami mencurigai, tapi sudah ada tendensi untuk itu. Yang perlu tegaskan adalah yayasan yang ada di belakangnya. Kenapa kemudian memilih tempat di daerah seperti itu? Kalau memang sasarannya adalah kelompok menengah ke atas, harusnya di kota, dan itu adalah dari komunitas. Di komunitas hanya diketahui frekuensinya oleh orang-orang tertentu yang memang merupakan komunitas mereka. Seperti itu. Kemudian nanti akan kami sampaikan, karena berdasarkan data-data yang kami dapatkan, memang desa Stulikup ini adalah desa yang memang polos dan tidak melihat perbedaan sebagai sebuah ini, tetapi
bagi para predator misionaris seperti ini, mereka tidak akan melihat pelosok orang. Jadi mereka akan selalu melihat bagaimana orang itu berubah pola pikir dan pola tindak mereka dengan menjejali berbagai informasi yang terkait dengan kebutuhan mereka. Sementara kami di itu memang kami akui kami belum bisa melakukan itu karena secara ini tentu dukungan finansial akan sangat besar, karena untuk mengelola radio di sebuah desa yang tanpa ada iklan, tanpa ada banyak ini susah untuk hidup tanpa dengan adanya dukungan seperti itu. Jadi ini yang mungkin perlu dipertanyakan juga, sehingga eksistensi sebuah radio, kalau saya juga adalah punya radio dulu, jadi sangat tergantung pada keberadaan iklan dan dukungan dari sponsor yang ikut membiayai radio tersebut. Nah, jadi itu yang perlu kami ini ada analisis dampak sosial, kemudian potensi risiko yang perlu diantisipasi, kondisi sosial budaya Bali. Tentu di sana kita memiliki prinsip-prinsip yang sangat universal seperti bagaimana menjaga harmonisasi dengan terumbu karang, juga bagaimana menjaga hubungan dengan aklamasi, desa kalau pada menyambut budaya dan gotong royong. Ini yang kental masih kita miliki, sehingga kami mengkhawatirkan ke depan nilai-nilai ini tergerus jika kemudian mendapat banyak asupan-asupan yang secara konten mereka dengarkan dari radio. Jadi sekali lagi, orang menjadi siapa mereka tergantung apa yang mereka dengar, mereka baca, dan di mana lingkungan mereka berada. Jadi itu yang perlu menjadi ini. Kemudian dari jangkauan siaran, yang jelas radio ini menjangkau siaran hampir ke seluruh Bali juga dengan frekuensi itu. Walaupun hak pemirsa itu bisa memilih, tapi ketika orang dalam kondisi yang tidak stabil mental dan spiritual mereka akan kemudian tertarik untuk mendengarkan hal-hal yang membuat mereka itu mungkin secara ini termotivasi dari dirinya. Jadi sekali lagi ini perlu menjadi atensi. Kemudian potensi risiko juga yang perlu diantisipasi, bagaimana munculnya keresahan sebagian masyarakat yang sebagian besar di sana adalah tidak begitu pendidikannya tidak begitu tinggi, tapi mereka mempunyai insting yang kuat bahwa eksistensi radio ini perlu dipertanyakan lagi. Nah, untuk KPID kami harapkan jadi apa yang menjadi harapan kami adalah pertama bisa melakukan evaluasi objektif terhadap materi siaran dari masyarakat, kemudian memastikan seluruh lembaga penyiaran mematuhi ketentuan P3SCS, kemudian yang ketiga memfasilitasi dialog antar masyarakat, lembaga penyiaran, tokoh agama, akademisi dan pemerintah, serta yang keempat, ketika ini memang terjadi pelanggaran selama 20 tahun ini, kami mohon agar KPID tegas untuk memberikan sanksi. Kalau memang itu kemudian ke depannya terus akan melakukan misi siar agama seperti ini, ya kami tentu sangat keberatan. Ini yang menjadi kami. Kemudian tentu pada pengelola radio kami harapkan agar terus menghormati keberagaman agama dan budaya di Bali, kemudian mengembangkan program-program yang memperkuat kalau masih bisa diperbaiki, sehingga konten-konten agamanya itu bila perlu kami minta dihilangkan sehingga benar-benar menjadi radio publik. Bila perlu memang siaran-siaran yang berkearifan lokal itu dikedepankan. Kemudian tentu materi yang dapat dipersepsikan merendahkan, memicu permusuhan, kemudian memicu orang lain berubah keyakinan, itu akan sangat kita harapkan pada pengelola radio. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, nanti akan mungkin ditambahkan sebelum nanti saya mendengar sendiri, karena ada poin-poin penting tadi, yayasan yang ada di belakang itu, kemudian siapa yang memilih tempat itu lingkup di tengah-tengah masyarakat yang memang homogen, ya kita katakan homogen dengan Hindu mayoritas, masyarakat pedesaan. Kemudian yang ketiga dari sisi pendanaan itu secara realita perlu dipertanyakan,
karena iklan dan sebagainya itu, dan tidak mungkin juga orang desa akan mengiklankan dirinya untuk hal-hal yang berkaitan dengan adat budaya. Nah, jadi seperti itu perlu yang dapat saya sampaikan, sehingga kami mohon mungkin dari KPID bisa memperjelas dan mempertegas apa yang menjadi kepentingan kami dari Maju. Ya, saya kira demikian. Saya tutup dengan perasaan nanti. Kita kemarin tambahan dulu. Ada? Silakan. Kita tambahan. Pak Prof, ada langsung? Ini dulu. Ya, yang tanya dulu ya. Ya, oke. Ini untuk semua atas penyampaian maksud dan tujuan serta laporan yang kami sudah terima kemarin dan sudah diperjelas lebih lengkap lagi. Namun perlu menjadi kesepakatan kita bersama bahwa kita khusus membahas konten siaran saja. Masalah siapa yang dibalik itu, apa tujuan, motivasi dan lain sebagainya, itu bukan kewenangan kami. Artinya begitu radio mendapat izin dari kementerian, berarti sudah bisa dipergunakan izin sesuai dengan apa yang sudah diterima, itulah yang akan dilaksanakan oleh usaha radio itu sendiri. Dari sekian panjang, banyak dan lebar yang disampaikan tadi, yang cuma menangkap 3 hal saja. Yang pertama ada unsur propaganda di dalamnya, yang kedua ada testimoni, yang ketiga ada misi. Itu kalau yang tidak tertangkap. Dalam hal ini propaganda yang dimaksud adalah tendensi untuk mengajak orang berpindah agama dalam hal ini. Yang kedua terkait dengan misi tentu adalah penyebarluasan agama dan lain sebagainya. Yang ketiga ada testimoni ini memang tidak bisa dikaji secara eksplisit testimoni ini karena bahasanya sangat rumit untuk dikaji secara akademis, tapi bisa tadi seperti disampaikan tadi memang ada unsur itu. Terkait dengan hal tersebut, data yang kita punya ini dari sekian banyak mata siaran radio yang ada di Bali, itu memang religi termasuk yang paling besar, 3,90% religi. Tapi itu tidak dijelaskan religi yang mana. Tapi kita dalam hal ini mengasumsikan religi itu adalah terkait dengan adat dan budaya Bali. Baru tahu kalau tidak ada laporan dari bapak-bapak bahwa itulah yang terjadi. Itu kurang perlu. Jadi dari angka-angka itu memang ternyata religi memang menjadi favorit di antara umat-umat yang memang belum stabil dalam konteks beragamannya. Tapi dalam hal lain juga ternyata unsur kedekatan toleransi, unsur kedekatan edukatif itu menempati peringkat tertinggi juga dalam hal ini. Cuma edukatifnya itu ya bidang api. Terkait dengan hal tersebut, dari 26 poin larangan yang harus kita patuhi dari radio yang ditutup dalam P3 dari SWS, itu kita khusus membahas tentang penyebarluasan agama pada saat ini. Apa yang sudah disampaikan terkait dengan propaganda, kemudian terkait dengan testimoni dan terkait dengan misi, itu hanya bisa pihak radio yang bisa menjelaskan apa yang itu. Tapi sayangnya seharusnya, karena kita tidak bisa mengkaji secara vulgar terkait dengan apa yang disampaikan dari Puspor tadi, kita butuh rekaman sebetulnya, karena rekaman itu bisa menjelaskan secara eksplisit interpretasi, pemahaman dan pengertian terhadap materi siaran tersebut. Tapi karena tidak ada itu, kita persiapkan saja pihak radio untuk memberikan klarifikasi terlebih dahulu terhadap 3 hal tadi. Sekali lagi, tidak termasuk yayasan, tidak termasuk latar belakang, tidak termasuk itu. Hanya terkait dengan lembaga penyiaran dan konten siaran saja. Ya mungkin beliau bisa menjelaskan apa visi-visinya gitu. Silakan Bu. Ya, silakan. Swastiastu. Oke, perkenalkan nama saya Putu Michael Aditya Tama Yusuf. Jadi saya selaku pimpinan di Radio Online Bali. Ya, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian karena sudah boleh memberikan keluhan ya
dan juga boleh memberikan masukan juga kepada saya juga, dan mungkin akan saya sampaikan juga kepada tim juga. Jadi Radio Heartland Bali itu sendiri sebenarnya memang sudah berdiri dari tahun 2002 gitu, dan saya pribadi masih saya baru akan masuk ke 6 tahun, jadi saya baru bergabung di tahun 2020 ya. Secara konten memang kebanyakan klien kami itu khususnya di jam 7 sampai 11 malam memang program karena memang klien kami kebanyakan memang dari luar gitu. Jadi memang yang dimana konten tersebut kami translatekan. Jadi kami tidak ada maksud atau keinginan untuk mengajak, tidak. Jadi kami memang kondisinya memang program tersebut memang diperuntukkan memang untuk yang kita saja, khusus jam tersebut. Gitu. Kalau di jam pagi sampai di jam sekian memang kami reguler reguler, bahkan di jam 12 siang sampai jam 1 memang kami mengajak dari Kemenak Bali, Kemenak dari Gianyar, namanya Bu Fatma. Kadang bisa bergantian juga. Dan memang konten kami juga lebih sekuler kalau di jam-jam tersebut. Demikian. Kemudian ya, kami mengucapkan terima kasih juga ya karena sudah boleh ada teguran. Jadi ini bisa saya sampaikan juga untuk kedepannya supaya kami bisa lebih berbenah lagi ke depannya. Ya, ada lagi. Ya, jadi itu sebenarnya kami ingin sih dari pihak pemilik yang langsung hadir untuk asalnya atau apapun yang memang ada di belakang daripada radio ini, sehingga kami lebih jelas tahu apa misi atau visi mereka untuk menghadirkan radio yang secara lokasi sebenarnya bagi kami tidak pas kalau radio komunitas seperti itu ada di pelosok desa begitu ya. Kalau di kota dengan mungkin dengan tingkat heterogenitas yang cukup kompleks mungkin masih bisa ini, tapi kita lupa mau menjelaskan tentang radio komunitas. Nah, karena ini adalah tadi sudah disebutkan bahwa dari jam sekian adalah konten-konten rohani, tentu inilah yang menjadi poin kami karena radio itu adalah salah satu masih favorit orang-orang desa untuk dengar. Kalau orang-orang kota saya yakin sudah mulai tidak dengan radio. Jadi segmen pendengarnya itu orang-orang yang memang dalam kesendirian atau dalam suasana santai begitu, tak ada mungkin. Nah, ini yang juga kami pertanyakan mungkin ke KPI selama 20 tahun ini mungkin perlu benar-benar kerja yang intens dari KPI karena 20 tahun kita biarkan ini radio bersiar tentang rohani dan dampaknya pun saya belum temukan. Saya akan coba carikan ke pelosok-pelosok yang memang mengenal radio ini. Tapi yang jelas banyak segmen-segmen yang memang dari kalangan muda ini, era-era gen milenial atau Gen Z ini yang gampang terpengaruh saat ini oleh media. Dimanapun sehari-harinya mereka hanya berkutat dengan media sebagian besar, sehingga berpotensi untuk kemudian mendapatkan pengaruh dari sana. Kita tidak anti dengan agama, sekali lagi kita tidak anti dengan keyakinan dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Tetapi ketika kami menjaga hak kami untuk menjaga keyakinan kami juga adalah hak dalam menjaga keyakinan. Jadi oleh karena itulah mungkin Pak Ketua mohon atensi lebih serius dan kita harapkan tadi sudah saya sampaikan beberapa hal ke depan kalau ada radio-radio komunitas apapun yang izinkan selalu rekomendasi dari KPI. Mungkin dan nah, kemudian satu lagi saya lihat katanya ini ada laporan mohon diklarifikasi bahwa izin radio ini tertulis di sana adalah selamanya. Apakah ada izin selamanya? Ada. Nah, itu mohon dicek lagi karena ada informasi izin itu ada izin untuk selamanya. Ini perlu menjadi atensi juga KPI karena kejelian kita adalah untuk sama-sama kita saling koreksi. Kebetulan menggunakan nama saya
Partai Demokrasi Indonesia pimpinan PKSP, kita memang di KPD memiliki database yang langsung nyambung ke KPU Pusat dan ke Komdigi. Memang setelah laporan ini kami terima, kami di bidang PKSP langsung mengecek database kami seperti itu. Memang saya di aplikasi Smile namanya, itu langsung IPP ini langsung connect dengan Komdigi. Kalau tadi yang kemarin juga yang cek, memang kalau izin komunitas, memang kami ada satu radionya, yaitu radio komunitas di Beleleng SMK. Komunitas. Tadi yang cek nama hotline Nike publik di database kami memang tidak ada. Mungkin bisa langsung kita minta juga IPPS dari lain dari ya, karena di Smile sudah tidak ada. Izin yang terkait dengan izin yang tidak ada, izin yang tidak ada atau kategori radio publik atau radio komunitas itu yang tidak ada. Begini, jadi izin itu tidak ada. Mungkin pertama adalah dari pembaruan dari pihak radio tidak mengupload. Yang kedua, jika izin itu tidak ada, mungkin tidak diproses. Kemungkinan mungkin tidak diproses. Karena kalau tidak aktif, jika misalnya tidak membayar, dan di sana ditayangkan tidak aktif karena tidak membayar PP. Berarti secara operasional sah itu tidak aktif. Nah, coba kita lihat dulu dari apakah membawa IPP. Coba bisa ditayangkan gitu Pak. Di grup ya bisa. Atau kalau ada printer di print aja apa-apa yang menjadi ininya kita. Nah, ini yang sangat penting sekali kalau kita sama-sama. Ya kalau radio komunitas sangat kami hargai karena mereka biasanya. Kemarin kalau nggak salah di Jenderal punya komunitas itu radio dan beberapa ini. Nah, kalau komunitas internal yang beragama ini silahkan. Oh ya, sebelumnya sudah dimensi, makanya sekarang diperbarui. Untuk orang yang tingkat intelektualnya di bawah, kita tidak mengatakan cukup di bawah ya, tapi untuk karena tadi disampaikan daya pancar lebih 75 km tanpa ada halangan pada gunung dan pada bukit, tentu ini bisa mencakup sebanyak hari. Itu yang perlu kita kaji bersama. Kenapa bisa sampai lolos ya kan? Ya. Karena sebetulnya radio itu sebelum dia bersiaran, sebelum izin dan sebagainya diselesaikan, itu harus menyampaikan untuk pola siaran terlebih dahulu. Pola siaran itu apakah mengecek atau tidak, itu menjadi KPI yang menegur dan memberikan sanksi dan sebagainya. Terkait dengan itu, ini yang di take down itu, Iya. bisa dijelaskan dulu itu. Ya, jadi yang saya baca itu ya Pak. Ya. Ya, jadi memang video itu akhirnya saya minta teknologi ya, karena setelah melihat memang video itu bisa membantu juga ya Pak. Jadi memang sebelumnya itu kami dapat laporan bahwa kalau beliau itu adalah pendengar. Jadi kami itu secara langsung akhirnya mengunjungi beberapa pendengar kami. Jadi pendengar kami itu nggak cuma hanya Kristen saja, jadi seluruhnya juga kami kunjungi. Dan memang waktu itu bapak tersebut yang akhirnya memang kami sorot. Dan secara nggak langsung gimana ya? Secara nggak langsung ya ternyata memang beliau Kristen ternyata. Yang akhirnya ya yang akhirnya disitulah kami mintakan kesaksian beliau gitu. Jadi memang waktu itu memang saya
tidak ada di lokasi waktu itu juga. Jadi saya bukan waktu masih mengurus akte dan sebagainya. Dan memang itu juga tidak kami siarkan ke radio, hanya memang sosial media saja. Tidak disiarkan ke radio. Tidak, kami nggak berani untuk menyiarkan ke radio. Tapi bagian dari radio itu TikTok itu adalah bagian dari Konvergensi itu yang begini. Undang-undang menyatakan bahwa siaran itu harus 60, untuk radio 60% harus siaran lokal. Siaran lokal berarti adat, budaya Bali. Gitu. Nah, kalau kemudian ada siaran yang tidak bernuansa Bali, sejauh itu siar biasa ya, tidak ada testimoni, tidak ada mengajak, tidak ada itu semua itu hak masing-masing, hak agama masing-masing. Agama Kristen boleh menyiarkan tentang agamanya, Islam boleh menyiarkan tentang agamanya, Hindu boleh, tapi tidak ada tendensi untuk mengajak orang berpindah agama. Itu yang jadi soalan, mengajak pindah agamanya yang jadi soalan, bukan soal siarannya. Tapi di balik itu harus ada 60% siaran lokal. Siaran lokal berarti adat, agama, terus ke Hindu Bali punya, karena radio itu ada di Bali. Kalau kita persempit lagi ada di Tulikup, berarti ada agama Tulikup kan gitu. Nah, kalau ini memang tidak disiarkan di radio, nanti Pak Ketua akan menjelaskan, tidak disiarkan di radio, tentu ini menjadi per diskusi yang lebih dalam lagi, karena dia adalah produk konvergensi, tidak disiarkan di radio, tapi produk dari bagian dari radio itu yang menjadi soalan dari kita semua. Nah, kalau memang itu poinnya, tentu karena segi coba itu disini kalau di proses lainnya di PP-nya kan itu dua tahun ya. Itu radio apa itu? Radio apa? Nama itu nama badan hukumnya apa? Tahu nggak Pak Arto? PT Megantara, Radio Megantara, terus PT Radio Gema Megantara Pratama itu di Tiga Raksa. Coba juga. Ya. Nah ini ada teman-teman dari pusat koordinasi. Jadi mempersoalkan radio ini mungkin tidak akan membawa misionaris Kristen. Ya. Jadi coba dibantu dulu cek. Oh gitu ya. Jadi saya ini ya, itu di PP-nya kayaknya masih di Tiga Raksa, kan radionya di Karawaci juga salah itu pusatnya. Ya, sebenarnya kan di Bali dia. Ya, tolong dipakai. Ntar tidak teleponnya ya. Ya, oke, terima kasih. Saya sangat setuju dengan dugaan Bapak tadi karena kita lihat bahwa ada beberapa persyaratan yang sesuai dalam peraturan provinsi Bali. Tidak bisa meniru radio-radio publik yang lainnya sudah umum menjadi pasar yang publik. Jadi ada konten lokal yang tadi bilang kita harus menghargai juga adat dan budaya kita di Bali. Kemudian kalau kita perhatikan hampir semua radio itu jauh-jauh itu menyiarkan ciri-ciri sambil itu salah satu bentuk. Kemudian kalau kita menyajikan sesuatu sifatnya informatif saja. Kalau Anda berbicara juga sifatnya tidak informatif, tidak ada tendensi di sana untuk mengajak seseorang supaya apalagi menghasut dan karena akan kelihatan pada isi konten. Nah ini perlu diseleksi. Nah itu sudah menjadi salah satu indikasi orang itu menjalankan konversi agama. Jadi ini yang perlu diperhatikan sehingga isi dari persentase dari pernyataan Anda itu 5% sudah mencakup hal-hal yang ketentuan tersebut. Jadi itu yang paling penting pertama. Yang kedua itu kita salah ini juga yang penting. Jadi kalau bicara hukum saya lihat itu katanya di mana ada bahasanya yang bisa tutup provinsi Banten. Kan di situ udah dari sana aja sudah nggak bisa informasi, sudah fatal.
Kalau orang cari itu di Banjar, desa Landak, desa dicari itu di sana nggak ada namanya provinsi Banten. Di Banten ada cukup. Nah ini kan sudah sesuatu saya nggak ngerti dia apa sebuah kesalahan, kesengajaan ataupun gimana, ini perlu koreksi dari semua pihak. Kalau dari sana itu nggak bisa jalan sebenarnya. Tapi tanya sekarang mau bisa jalan kan itu jadi pertanyaan. Nah itu yang penting. Jadi mari kita sekarang semua harus bisa melihat dengan benar, baik dari segi benar hukum sebelum kalian melangkah. Dan itu hukumnya baru beroperasi. Kemudian dari sisi beroperasi kalian seperti apa? Itu jadi banyak radio di pasar di umum ada ini, ada BBS, ada Koga, semua itu dari pabrik. Tapi tetap kita walaupun dia melakukan penyiaran, tapi tadi apa dan sertifikasi semua kita sifatnya cuma informasi penyiaran. Tidak ada semua orang mengajak untuk mati masuk ke agama itu tidak ada. Jadi kalian juga harus mengikuti itu ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum. Kalau tidak itu Anda harus berubah diri Anda menjadi sebuah komunitas sendiri. Kalau Anda komunitas sendiri, otomatis kita tidak masyarakat. Tapi kalau lihat dari situ masyarakat Anda itu sudah lumayan luar biasa jauhnya. Jadi ini perlu diperhatikan menurut saya. Ya. Cuma itu aja Pak. Om Santi Santi Santi. Belum Pak, barangnya ada Pak. Izin belum Pak. Oh, Bapak dulu nih. Oke. Terima kasih atas waktunya. Saya Wayan Babia. Ya, mohon maaf profesi advokat itu bergabung di Puskor. Kalau saya perhatikan dari tadi bahwa perizinannya sudah mati di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Operasionalnya dibalik dianya. Ya maaf, dari konsep pemikiran saya sebagai seorang praktisi hukum, mohon maaf saya sudah lawyer ini tahun 90 ini. Ya, hal yang begini sama sekali tidak boleh. Kan bisa saja dia memprovokasi di bawah, tapi yang bertanggung jawab dilempar ke Banten nih. Nah sehingga lari dari izin dari alamat Tangerang, Banten, lalu operasinya di Gianyar, Bali. Sudah pasti tidak boleh. Kalau saya berbicara hukum, apalagi saya baca ada disampaikan bahwa Iwayan Rajab sudah masuk. Nah itu kan seperti penghasutan oleh pihak pensiaran yang tidak secara hukum belum bisa bertanggung jawab di Bali. Nah maka dari itu, ya kalau saya baca bapak-bapak dari KPI ini di pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 mempunyai pengawasan kontrol. Nah apabila dari sisi fakta sudah nyata ada pelanggaran-pelanggaran, kalau kami sih mohon untuk dihentikan dulu sampai adanya izin yang sah untuk bertindak. Karena dari ketidakberadaan izin ini lalu melakukan sesuatu yang bertendensi pengasuhan, penyebaran agama. Nah yang kedua, mohon juga radio ini agar betul-betul mengikuti aturan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Hal-hal apa saja dalam kriteria umum. Jangan ini bersifat pribadi pada agama tertentu saja. Tolong berikan batasan kriteria umum seperti apa, ini kan ada waktunya sebenarnya. Hal apa, jam berapa itu ada tanggung jawab kewajiban dari undang-undang yang harus dilaksanakan.
Lalu kayak tadi seperti tadi dibilang dari jam 6 apa jam 7 malam sampai jam 11 malam itu hanya untuk siaran pembinaan agama khusus di agama Kristen. Kapan jadwal agama yang lain? Ini kan harus bersifat nasional, Pak. Karena landasannya undang-undang. Jadi tidak bisa bersifat sektoral. Dan ini akan bisa menggerus kami-kami di Bali. Ya. Nah, jadi saya mohon kepada bapak-bapak dari KPI untuk berdiri tegak lurus di aturan. Kalau memang izin tidak, ini 2 tahun sudah mati, izin tidak benar, tidak saya anggap karena sudah mati 2 tahun yang lalu ya sudah tidak ada hari ini ya. Ya, berarti harus segera ditutup dulu sampai izin itu hidup. Kalau memang landasan hukumnya izinnya sudah benar, saya juga angkat tangan. Silakan lakukan secara profesional. Bukan berarti mohon maaf ini Bapak, saya sebagai warga Bali yang beragama Hindu dan saya terus terang saja pernah menjadi ketua FKUB Pak di Kabupaten Karangasem. Saya paham dan saya pernah menjadi pembelanya sekolah Kristen di Karangasem yang mau ditutup oleh bupati, saya yang melawan. Tapi karena dia ada landasan undang-undangnya. Tapi kalau sekarang ini dari sisi undang-undang sudah tidak benar ya, mohon segera dihentikan dulu. Ya, mohon bisa segera dihentikan dulu siaran itu sampai mempunyai sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih, mohon maaf saya menginginkan sesuatu yang pasti saja. Terima kasih Pak. Dan satu lagi harus ada kejelasan ranah radio ini komunitas atau publik, kemudian siar atau tidak, harus jelas ya Pak. Izin Pak. Kalau menurut saya komunitas maupun publik, ya kalau sudah melandaskan undang-undang yang harus ketentuannya berdasarkan undang-undang gitu. Ya komunitas nanti besok-besok banyak lagi ya agama yang lain akan mempergunakan komunitas-komunitas kan. Atau kita gede-gedean tipis itu yang lain bikin izin gitu, bikin siaran. Oke, terima kasih. Itu kan wilayah-wilayah kan tidak Sudah. Apalagi ada kekuatan 300 yang diizinkan, operasional 1.500. Ya semua di pelanggaran ini ya. Sekali lagi, terima kasih sudah menentukan terakhir yang minta dari Ya, kalau ini memang udah ada kesalahan. Cek. Ya, di IPB memang sebenarnya kan memang sudah ada kesalahan dari untuk alamat. Tapi memang kalau kita lihat di situ memang sudah dari alamatnya memang dari mengarah ke Tulikop. Cuma yang memang untuk kayak koordinatnya yang mengalami kesalahan. Hanya saja memang kami sudah melaporkan ke Komdigi. Jadi itu sudah di aplikasi itu sudah di. Ada surat laporannya. Nah ini saya masih minta juga nih Pak. Ya nanti bisa saya laporkan. Jadi memang sudah ada perbaikan. Nah untuk perbaikan yang memang total supaya ini jadi harus katanya waktu harus menunggu sampai 2032 Pak. Ya demikian. Jadi untuk pelaporan kami sudah melaporkan. Oke, terima kasih dari pihak RNM. Kemudian kita sudah sampai pada titik ini kalau tidak ada bahasa lain lagi. Yang pertama materi siaran itu terproyeksi dari radio ke TikTok dan Facebook sosial media lah, Kemudian yang kedua, memang di sana ditemukan unsur propaganda dalam arti tendensi mengajak orang untuk berpindah agama. Yang kedua,
testimoni, penyampaian kesaksian terus-menerus yang bisa menjadi alasan atau motivasi untuk orang berpindah. Yang ketika misi memang misi ini belum pernah kita baca misinya dari negara lain, maka memang itu bersifat misi misionaris atau memang itu pendapat kita saja. Terkait dengan itu kita perlu merefleksikan kembali, terutama terhadap IPP izin ini. Nah, kita mohon maaf gitu, kita baru tahu kalau izinnya ternyata ada perbedaan alamat koordinat ya, itu alamat yang berbeda. Alamat juga ya, koordinat. Tentu ini kalau kita bicara saklek, tentu artinya radio ini tidak boleh bersiaran dulu seperti yang disampaikan oleh bagian tadi, tidak boleh bersiaran sampai dengan batas waktu izin benar kembali gitu. Nah, itu tentu menjadi pertimbangan bagi kita semua dalam membuat putusan pada siang hari ini. Terakhir kita minta dari Pak Ketua untuk sebelum ke Pak Ketua, izin mohon yang ingin mempertegas ya. Boleh. Oke, selamat pagi. Yang ada dua asas sekali lagi yang menyampaikan bahwa yang ikut di Puspor juga sebagai tim hukum ya, yang juga sama dengan Bapak sebagai advokat. Kebetulan yang sebagai salah satu ketua organisasi advokat di Bali. Nah, terkait dengan apa yang dibahas hari ini, saya rasa sih sebenarnya ini ajang evaluasi bagi kita semua. Karena tempat ini dan hari ini dan momen ini kita banyak melihat dan sudah secara fakta kita melihat ada pelanggaran-pelanggaran. Ajang evaluasi ini saya atau kami tekankan sebagai masyarakat dan kami berikan untuk evaluasi kepada KPID untuk mengevaluasi sebenarnya hal-hal yang ada yang seperti saat ini. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan hanya ini satu saja yang bermasalah seperti ini, dan kemungkinan besar ada pihak penyiaran yang lainnya. Nah, terkait dengan konteks kasus ini, seperti yang disampaikan tadi oleh senior Jan juga, bahwa saya tidak bisa masuk secara logika hukumnya. Izin tidak ada, kenapa diperbolehkan untuk menyiarkan atau penyiaran itu diperbolehkan, dan penyiaran ini dilakukan secara publik. Nah, konteks segala usaha apapun itu, jika sudah tidak ada izin atau pelanggaran yang dilakukan, seharusnya menurut saya itu ditutup sementara dan selanjutnya dievaluasi terkait dengan perizinan apa, tujuan, visi misi selanjutnya yang akan disampaikan oleh pihak-pihak yang akan memproses izin atau pembaruan izin itu. Yang jelas harus legal. Karena negara kita adalah hukum, kan seperti itu. Apapun alasannya, bagi kami tetap akan memantau, kami tetap akan mengkaji, melakukan pengkajian juga terhadap kasus ini. Jangan sampai kita hanya bisa berbicara di meja ini, setelah keluar dari ruangan ini sudah hilang semuanya. Dan kami akan memantau ini. Maka dari itu kami berharap dan mohon sekali kepada KPID untuk menindaklanjuti ini, memberikan sanksi yang memang tegas dan nyata terlebih dahulu untuk bisa kita evaluasi ke depannya. Begitu. Terima kasih. Om Swastiastu. Hampura dewan Bapak Ibu dari Puspor, Pak Ketua, terima kasih atas waktunya dan senior-senior kerja bagi semua. Mohon maaf sebelumnya karena ada kegiatan yang agak telat. Namun sesungguhnya kita sudah pelajari dari kemarin proses ini dan tentu kita sudah ada gambaran sehingga teman-teman yang bagian pengawasan isi siaran kita sebetulnya serahkan itu, dan langsung kita pada hari ini minta saudara Mika untuk hadir biar langsung dengar ya. Jadi bapak-bapak yang dari Puspor ini saya sangat apresiasi dan senior-senior, termasuk mungkin Pak Bagiarto kita ajak di MUDP dulu karena sekarang yang sampai sekarang dia masih di LDA juga.
Pak Ibu. Yang pertama, dari dialog ini tentu tidak bisa ambil kesimpulan hingga satu, jelas ini dari sisi perizinan IPP begini ya Pak Ibu ya. Kalau lembaga penyiaran TV radio ada 2 izin yang harus dia miliki. Pertama adalah izin IPP, izin penyelenggaraan penyiaran, artinya PT-nya apa ini. Jadi dia misalnya SCTV, PT SC Surya Citra Media. Nah setelah itu dia akan minta izin frekuensi dia. Jadi setelah punya IPP ini, dia harus minta izin frekuensi, boleh siaran enggak? Ya. Tapi kalau rumah besarnya ini tidak ada, tidak benar, berarti dia tidak boleh minta izin DSL, ya, tidak boleh siaran. Itu dulu antara lembaga sekarang namanya Komdigi, antara lembaga infrastruktur digital dengan layanan informasi digital berbeda. Dulu penyiaran namanya di sini infrastruktur digital. Jadi yang ngurus frekuensi Balmon ini, Balai Monitoring, ini khusus untuk frekuensi itu, misalnya 92,3, 93,5 dan lain sebagainya, dia menentukan titik-titik ordinat frekuensi itu. Nah sementara yang penyiaran ini adalah rumahnya untuk boleh nggak itu siaran. Nah, seperti itu contoh Bali TV ya. Dia punya namanya PT Bali Ranada Television. Berarti dia setelah dia punya izin itu baru dia mengajukan ke Balmon untuk minta frekuensi. Seperti hari ini Badung, Pemda Badung minta dia mau bikin radio komunitas di situ, radio pendidikan Republik seperti Denpasar. Tapi dia lembaganya namanya Pemda Badung. Cuman ketika dicek di Pemda Badung, wilayah Badung itu dari Balmon turun nggak ada gelombang, nggak ada siaran, nggak ada frekuensi, sehingga dia belum bisa siaran. Ya, jadi itu kuncinya dulu. Nah, terkait dengan kasus headline ini, itu izinnya masih berlaku sampai 2028. Cuman masalahnya itu izin di Tiga Raksa. Tadi saya sudah kontak, termasuk Direktur Anda Pak Jimbri yang awalnya itu. Ini radio kan di Karawaci sebenarnya, ada beberapa radio lain jaringan. Tadi kebetulan dia lagi rapat, saya langsung komunikasi dengan Pak Jimbri, walaupun dia sudah tidak lagi mengurus ini katanya sepenuhnya diserahkan pada Mika. Makanya tadi saya bilang, tadi WA tadi Mika minta katanya akan koordinasi dengan pusat Pak, enggak, langsung dengan Mika aja Pak. Saya sudah tidak di situ lagi. Berarti saya sampaikan, ini kan radio berjaringan, karena kan ada pusatnya dan sebagainya. Semua keputusan ada di Mika. Berarti Bapak Ibu sudah benar bicara dengan Mika di sini. Jadi tidak ada alasan lagi untuk bicara ke pusat, karena sudah sepenuhnya ini. Karena dia lagi rapat, saya bilang Pak, kita ngomong aja per telepon ya. Dia bilang ampun Pak, maaf sekali Pak, saya lagi rapat dengan ininya. Jajaran kita ada grup perusahaannya. Bulan orang dari Karawaci. Jadi satu bulan. Ini alamat IPP yang Anda buat, yang Anda bawa ini di Tiga Raksa. Ini mungkin dia copy paste dari radio headline di Karawaci, sehingga salah. Kemudian di desa ini tempat lahir anak saya tinggal di situ, di Binong itu. Ya, jadi di Tiga Raksa di Banten, sehingga saya paham betul radio ini memang ada di situ wilayahnya. Nah ini terutama ketika kita bicara dokumen itu kan harus valid. Tapi Pak Jimbri tadi bilang alasannya IOS Pak tidak sinkron, itu tidak ada dasar mengatakan sinkron dan tidak. Yang penting kalau dokumennya salah, ya salah ya. Ya, poinnya berarti IPP ini tidak berlaku di Bali. Ya, tidak berlaku di Bali, sehingga saya KPID sudah berpengalaman. Salah satu radio yang kita tegur dan kita rekomendasi untuk diturunkan itulah radio Labarong Buleleng. Ketika IPP-nya mati, 4 tahun tidak bayar kan, mati pada tahun 2025 kemarin, saya minta tolong Anda jangan siaran, tidak boleh siaran lagi, hentikan itu. Tapi waktu itu kebetulan memang yang direkturnya adalah mantan ketua PRSND Bali, dia bilang, tapi saya masih punya izin ISR Pak, ISR-nya masih bisa siaran. Ya tapi Anda kan tidak punya rumahnya, IPP-nya itu kan, tidak punya berarti sudah secara legal tidak boleh ini. Kita berdebat. Akhirnya karena dia masih tetap modal siaran, saya keluarkan dari pengawasan KPID Bali. Karena bagi kita selalu mensosialisasikan siaran sehat lahir dari lembaga yang sehat. Lembaga sehat itu berarti secara yuridis formal itu sah, legal. Nah, jadi ada beberapa radio yang ketika ngirim karya ke sini ketika lomba hampir menang ya, tapi begitu kita lihat IPP-nya mati, kita langsung gagalkan. Berarti Anda bukan radio yang kita bina, yang kita awasi. Nah salah satu ini, maaf ini mungkin kami tidak teliti di situ karena ternyata
bagian PKSP harus dicek terus itu, karena kami selalu monitoring. Setiap monitoring kita selalu minta ini, tolong dilihat, tolong dibantu. Nah, mungkin waktu itu tidak ditentukan, sehingga sesungguhnya soal izin-izin ini memang bukan ranah kami dari KPD. Itu sudah dengan adanya undang-undang cipta kerja itu, jadi semua perizinan sekarang ke Komdigi. Maka tadi karena hubungan baik saja dengan Komdigi, saya langsung komunikasi, ya, langsung ngecek. Kita hanya berbicara soal konten. Nah ini kita bicara dulu soal lembaga dulu nih, sehingga Bapak Ibu biar ada gambaran, walaupun bukan bidang kami itu. Nanti masalah perizinan sebagainya. Sehingga saya sudah bisa simpulkan, khusus untuk kita dari KPD, ini radio ini memang harus stop untuk siaran dulu. Selesaikan dulu urusannya itu. Nah, harus datanya, kalau ada pembaruan data, baru kita akan cek lagi kontennya. Ya, tentu kita tidak bisa ngecek konten ketika ini legal formalnya tidak ada. Bapak Ibu yang dari hukum kan mesti paham itu ya. Nah, sama seperti sekarang misalnya ada radio baru, radio CDBS, radio Galuh, radio apalagi satu yang punya CDBS itu, dia beralih pemilikan dibeli oleh Galuh sebagainya, dia perubahan data. Nah, ketika perubahan data kemudian dia baru kita cek kontennya. Nah, tugas kita adalah mengecek pola siarannya. Apa sih pola siarannya? Nah, ketika dicek pola siaran di situ ada pendidikan berapa persen, kemudian ini berapa persen, ini sebagainya. Kalau berkaitan dengan radio komunitas, di Bali sebenarnya ada 2 radio komunitas, Radio Dujendro dan Radio Singaraja yang resmi itu. Ya. Kalau headline masuk radio swasta, lembaga penyiaran swasta. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 ada 4 lembaga penyiaran sesungguhnya. Lembaga penyiaran berlangganan, jadi kayak Indonesia dan sebagainya. Lembaga penyiaran publik, TVRI, RRI dan sebagainya. Lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran komunitas. Nah, ketika kita bicara lembaga penyiaran komunitas itu terbatas ya, hanya 2 kilo ininya jangkauannya, tidak boleh keluar dia. Ya, kayak di Jendro. Nah, ketika dia keluar lebih dari 2 kilo siarannya, pasti ditegur oleh Balmon. Biasanya disegel alatnya. Ya, kadang-kadang ada laporan dari Balmon, itu katanya ada beberapa yang nakal lewat misalnya dari sini sampai ke Beleleng, itu tidak boleh. Nah, jadi itu harus bisa bedakan. Nah, yang saya tahu lembaga penyiaran komunitas hanya 2 itu. Jadi Singaraja, SK3 Singaraja dan Dujendro. Nah, jadi secara legal formal seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan ISR, nah ini beda-beda. ISR itu Balmon urus. Kalau ini kan IPP setiap tahun dia bayar, tapi masa berlakunya adalah 10 tahun. Kalau ISR setiap tahun juga bayar ya, tapi berlakunya memang sekitar 5 tahun. Jadi ISR dan IPP-nya, kalau ISR dari radio headline yang dikeluarkan oleh Balmon atau mungkin di pusat sekarang namanya infrastruktur digital, itu memang dia masih sah siaran. Cuman belum bayar ISR dari tahun 2026, 2025 ya, 2025 belum bayar ISR-nya. Ya, saya lihat ini, jadi kita harus ngomong berdasarkan data ya, masih kode kuning gitu. Ya, jadi 2026, ya, jadi ini sekitar 1.400.000 itu urusan Anda, ini urusan Balmon. Ya, tapi kita tetap logikanya adalah ketika kita ini kan realnya begini ya, ketika ada sekolah, dia ada dapat izin untuk mendirikan sekolah, walaupun dia di situ ada izin guru bahasa, guru ini. Kalau izin sekolahnya nggak ada, berarti nggak boleh buka menerima murid kan, itu logikanya. Nah, itu kita sudah terapkan untuk PT Radio Lamparong di Singaraja kemarin. Jadi kita sudah cek, kita langsung keluarkan dan akhirnya dia sekarang tutup. Jadi dia tutup karena memang sudah tidak mampu. Ada beberapa radio juga kita cek, ada radio tidak siaran ya, kita cek IPP-nya, kita laporkan ke Komdigi. Karena di Jakarta kan pasti nggak tahu perkembangan radio di Bali, kita yang tahu. Sehingga dari 6.000 radio yang ada di Indonesia seluruhnya, sekarang hanya bertahan sekitar 4.000. Karena memang sudah kondisi ekonomi tidak memungkinkan. Tapi tentu di Jakarta tidak terlalu tahu ketika memang kondisinya, kalau tidak kita yang berikan laporan. Ada misalnya dulu radio, maaf sekali di pasar kan ada radio plus misalnya. Itu kan sudah lama sekali tidak pernah siaran. Dan memang kalau 3 bulan tidak bersiaran, kita bisa merekomendasikan kepada Komdigi untuk dicabut izinnya. Kita sudah rekomendasikan itu, cabut. Ada juga ada radio lain dari 66 radio yang kita awasi, itu sekitar mungkin hidup sekarang baru sekitar 60, mungkin 55-an. Ya.
Ketika kita datang, dihidupkan. Tapi ketika kita datang, iya. Nah, jadi laporan masyarakat kan banyak. Ini Pak, kayaknya ada radio di sini Pak. Pun tak ini kita datang. Ternyata dia dihidupkan. Sama hal yang dilakukan oleh Balmon juga begitu. Kita komunikasi dengan Balmon, dia ngecek frekuensi. Dia kan pakai alat ya. Pakai alat pun ternyata dia siaran. Walaupun waktu siaran, pagi dia buka siaran, pulang dan mungkin ditinggal, malam datang matikan. Jadi dia terus siaran. Ada radio begitu di Jembrani gitu. Ada saya datang siaran tapi di kantornya dikunci. Saya bilang kalau memang logikanya, saya sampaikan kepada Komdigi, kita laporkan Pak ini radionya begini kondisinya tidak siaran. Padahal ada orang lain yang ingin mengajukan izin untuk buat radio baru. Tidak bisa karena apa? Frekuensinya sudah habis dipakai oleh radio-radio yang memang tidak hidup itu. Saya bilang ini kan ada ketidakadilan. Padahal sekarang aja kami di KPD menerima 2 permohonan radio baru dari radio kampus. Dia bilang, Pak ada nggak izin? Ternyata nggak ada izin, nggak ada frekuensi, nggak ada. Jadi kalau frekuensi sama sebagainya menambahkan yang membahayakan penerbangan dan sebagainya. Sehingga itu kondisinya, sehingga saya berpikir harus terobos ketemu dengan Komdigi, walaupun itu bukan kewenangan kami, ya. Tapi akhirnya Komdigi sudah mengatakan, Pak tolong dibantu di Bali pantau. Kalau ada radio-radio begitu, termasuk radio memang yang diduga melanggar konten dan sebagainya, silakan laporkan, kami akan tegur dan bahkan kalau perlu kami cabut izinnya. Mestinya kan dikembalikan izinnya, tapi sekarang kan siapa yang mau mengembalikan izin? Ketika dia lama sekali mengudara, dia punya brand image, mendingan dia maaf saya jual pada orang lain. Padahal sebenarnya kan nggak boleh jual beli izin itu Pak, di undang-undang nggak boleh, tapi nanti dia akan siasati dengan perubahan data. Makanya Bapak Ibu kalau lihat ada beberapa radio yang pindah kepemilikan, dia memang melakukan perubahan data. Dan itu sebenarnya makanya saya kemarin begitu datang ke Komdigi baru sebulan yang lalu, ini radio ini dibeli sekian kaget ya, kok bisa mahal begitu? Ya itu karena mungkin dia investasi dari awal dari tahun lama, padahal di sini enggak perlu begitu. Cuma ajukan izin yang BPSR ini paling 1 juta, 2 juta seperti itu, tapi kan ya dia mungkin membangun image lama radio. Padahal yang dijual apa? Hanya ini aja. Padahal kemudian berikutnya dia bikin tower sendiri, sudah nggak ada. Ada beberapa radio kok yang begitu sekarang, yang kalau misalnya mau orang lain mau ngambil, mau beli, boleh, tapi hanya dikasih ini aja. Tapi gedungnya, towernya nggak. Kemarin udah nawarin 3M lagi. Pak ini kalau ada yang mau beli Pak, saya tawarkan 3M. Padahal izin di situ kan cuma 1 juta, 2 juta. Tapi kan dia sudah membangun lama. Itu urusan itu Pak, mungkin bapak-bapak yang ahli hukum paham lah itu di bawah namanya. Ya, jadi itu. Nah terkait dengan konten, betul. Tadi kita hanya mengawasi radio di audiovisual yang disiarkan. Tapi di zaman multimedia sekarang, konvergensi sekarang ini, tentu radio itu juga merambah ke dunia digital. Ada konten ada ini. Saya kaget ketika Pak Ketua ngasih kiriman saya video atau TikTok sebagai termasuk Mika tampil di situ, yang memberikan memberikan kesaksian, testimoni. Kemudian ada Pak Made Rajat. Nah ya Made Rajat itu saya garis bawahi itu betul-betul melanggar. Itu testimoni. Kalau kita di radio, kalau ada testimoni soal opat itu melanggar. Nah ini apalagi agama mengajak orang lain, itu kan seolah-olah ini agama ini bagus sekali loh. Saya dulu agama ini, sekarang kok ayo sini dong, ayo sini. Kan itu sebenarnya, itu testimoni tidak boleh di radio, di TV. Itu jelas karena kita hanya selama ini sering menerima testimoni dari BPOM. Pak ini radio ini menayangkan testimoni, melanggar ketegur, kita panggil, di take down. Nah, saya sekarang mumpung ada Mika di sini, ya itu harus dicatat. Bali ini berbeda dengan daerah lain. Ya, jadi saya masih ingat dulu ada salah satu radio sebelum saya di KPI yang di Lembah Pujian itu kalau salah dulu juga bikin yang begitu-begitu. Akhirnya ditegur itu. Ya, kalau nggak salah dulu kayaknya saya pernah dengar itu. Ini saya bilang kaget juga saya. Ada lagi radio begini sekarang gitu ya. Jadi maaf sekali misionaris yang berkaitan dengan pengubahan kepercayaan orang itu kan dengan berbagai jalur bisa dilakukan. Lepas di radio sini masuk, lepas di sini masuk. Nah, kita kan pengawasan kita dipakai itu saya minta peran dari masyarakat membantu kami. Udah ada gini, saya setuju sekali, saya senang sekali. Maka saya luar biasa begitu ini saya bilang, oke kita terima tanpa surat kan, tanpa surat terima aja jam 10, datang aja Bang.
saya langsung minta headline biar hadir, biar langsung didengar, biar langsung klarifikasi, karena ini menyangkut, saya bilang sama tadi Pak Jimri yang pimpinan di sana, ini menyangkut SARA Pak, tolong dibantu segera diklarifikasi, saya bilang itu. Karena kalau ini dibiarkan, ini agak rawan. Berbeda Bali dengan mungkin di Jakarta, Tangerang beda. Bali bagaimana kita adat budaya, apalagi misalkan Pak Gubernur tegas sekali itu bagaimana adat dan budaya kita. Ya, jadi seperti itu. Kalau konten ini mulai hari ini kita pastikan aja Mika tidak usah dilakukan lagi seperti itu. Radio musuh di Bali ini ada di Bali. Kalau tidak kita yang menjaga Bali, siapa lagi gitu? Apalagi anak maaf orang Bali dari Bangli. Cuma saya harus berpikir, Mika maaf sekali ini ya, Mika Muslim dari ekstern ini ya. Nah itu saya awalnya saya pikir Hindu di situ morte udah Bali nyatu Bali. Saya begitu lihat di TikTok itu saya pikir oh ini ya itu ya bantu kami, bantu kita semua ya. Jangan sampai ada gesekan-gesekan yang berkaitan dengan kan mulai dari hal yang kecil ini, kecil dari orang yang saya ya doktrin, karena saya mengalami keluarga saya begitu ya. Jadi ipar saya, istri kakak itu saya didoktrin karena dia masuk Kristen di Jemberana semua keluarganya masuk. Akhirnya karena mungkin kekuatan leluhur kita kuat sekali ya, waktu ketika berpuasa ngaben sebagainya kan tak pernah datang ya. Akhirnya dia mungkin dikutuk, akhirnya dia sadar mungkin sehingga itu leluhur bisa waktu kelawasan itu kan. Akhirnya dia, kamu tidak akan pernah, saya punya istri 3 Pak, ampun saya punya 3 anaknya, akhirnya sekarang cerai, akhirnya dikutuk kamu harus pulang. Akhirnya sekarang jadi mantu dan jadi pengusaha ya, yang jualan durian yang gitu kakak saya dulu. Akhirnya anak-anaknya kembali ke hidup, hanya satu yang tetap Kristen, maaf sekali yang cewek, saya bilang kamu tidak bisa, karena saya dibantu oleh maaf sekali yang bule-bule itu di Jemberana. Sudahlah, kalau memang begitu itu. Ini menyangkut keluarga saya juga gitu ya. Jadi ya, kalau tidak kita yang menjaga gimana itu ya. Mohon sekali dibantu. Jadi teman-teman Puspor, saya berterima kasih sekali sudah hadir di sini mengingatkan kita. Satu yang perlu diingatkan, satu soal izin ini kita hanya jadi enggak, walaupun bukan bidang kami yang mengawasi. Yang kedua berkaitan dengan konten ya. Karena tentu kami tidak bisa juga menjauh karena dia radionya kan di wilayah Gianyar. Sementara kita di Denpasar, beda dengan televisi kita punya alat monitoring yang lengkap setiap hari kita ini. Kalau radio itu per wilayah ya, kalau Buleleng ini wilayahnya kita tidak bisa di sini kecuali dia radio streaming ya. Jadi hari ini menurut saya kesimpulan hari ini, jadi radio headline stop dulu siaran, selesaikan itu perubahan data itu ya. Nanti kita akan keluarkan rekomendasi karena itu salah, karena secara legal formal sudah di 3 Raksa bahkan sudah tidak masuk akal itu PP-nya. Nah, sudah masuk akal ya. Untuk IPP aja berarti Pak ya? Karena kan karena ISR kami sudah ya biasanya silakan anak masalah anak lunas dan tidak lunas kan itu urusan bangun itu ya. Jadi IPP ini dulu termasuk bayar pangkat itu tadi kan 300. ya itu nanti gini Pak, itu urusan dari bangun. Kita yang memberikan rekomendasi kepada bangun bahwa ini ada temuan begini, sehingga bangun dia turun dia ngecek loh ini kok ini, nah ini dia. Kalau kita IPP-nya ini karena penyiaran ini, jadi lembaga dulu. Ya sebetulnya kan kalau lembaga sudah nggak ada, kan ada yang lain-lain nggak ada ini. Nah itu logikanya. Jadi ini tugas besar nih bagi Mika. Karena saya mengalami, saya tahu proses ini membuat perubahannya lumayan lama dan harus perlu orang dan memang ya kita kembali Jakarta ya terus itu membantu radio sampai sekarang. Tapi yang saya. Jadi tolong di dulu ya. Tapi kan saya boleh nanyain tentang Yaski. Oh ya itu di luar konteks ya, di luar konteks. Tapi perlu klarifikasi. nanti poinnya seperti itu dulu. Kami dari KPD sudah akan merekomendasikan radio ini sementara untuk tidak bersiaran sebelum IPP-nya diperbarui. Kira-kira begitu Pak ya? Sepakat ya? Ya, yang lain-lain rebetannya tuh. Ya. Pokoknya semua perizinan yang harus dibuat ya wajib, walaupun tidak hanya alamat ini aja. Iya, iya. Izin yang lain juga harus. Betul. Kami sesungguhnya setiap monitoring setiap saat itu pasti minta ini. Cuma mungkin beliau katanya kemana-mana ya. Biasanya kita sudah langsung ke dengan pusat di gini aja. Makanya ini sekarang
Pak Riki itu kita minta tolong, biasanya langsung begitu saya datang ke Komdigi, radio PT langsung udah muncul kan, oh ini enggak, ini sekian, ini semua lengkap sudah. Kita ada aplikasi yang memang kita punya akses masuk di situ. Cuman mungkin tadi beliau udah sempat ngecek banyak ya. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Tapi penanggung jawab itu nasib Pak Gibran ini enggak Pak? Nah itu nanti urusan. Di sini sudah nasib tetap nama beliau muncul. Ya, nanti kan perubahan data nih Pak. Ya, kalau perubahan data ini harus dua-duanya dilakukan. Ya. Kalau masih tadi mengatakan tidak lagi tanggung jawab dia, ini sudah salah. Ya, jadi itu ya. Kita poinnya dari KPID. Jadi dari KPID poinnya adalah kontennya. Ingat sekali lagi kontennya. Pantas nanti yang cari tanduk pun lebih tanduk dulu. Nah, ya kan KPID. Nah, ini kayaknya ada urusan KPID ngurusin ya. Saya merekomendasikan tolong kontennya jangan di ini. Nanti pola siarannya dikirim ke kita. Biasanya begitu. Jadi jamnya apa, caranya jamnya apa. Oke, baik. Sementara itu saja dulu sementara. Cukup ya. Silakan lagi jajannya di ini dulu. Oke. Om Swastiastu. Kami dari Pusat Koordinasi Indonesia hari ini hadir di KPID Bali dalam kaitan dengan penyampaian aspirasi dari masyarakat terkait ada penyalahgunaan media siar berupa radio di daerah Tulikup, Gianyar, yang mana kami dapatkan informasi bahwa radio ini banyak menyiarkan yang berkaitan dengan SARA, terutama yang terkait dengan siar agama. Karena bagaimana kita di Bali, sebagaimana kita ketahui di Bali bahwa di daerah Tulikup dan sekitarnya itu adalah wilayah komunitas kami orang Hindu, sehingga ketika ada siaran yang berbeda untuk menyiarkan hal-hal agama lain, ini kami anggap sudah menyalahi PNPS nomor 1 tahun 65 dan juga aturan dari Undang-Undang Pers, termasuk di dalamnya adalah bagaimana radio ini juga melakukan kegiatan-kegiatan yang pertama melakukan propaganda, kemudian juga ada misi tertentu, dan yang ketiga tentu dari konten-konten yang mereka siarkan sangat tidak relevan dengan umat kita Hindu di sana. Oleh karena itu kami datang ke sini untuk bertemu dengan pihak radio sendiri dan juga pihak KPID. Kami berharap agar KPID tegas dan memberikan arahan ataupun guideline ataupun tuntunan kepada semua siaran radio di Bali ini untuk tetap mematuhi aturan bahwa 60% atau 65% adalah muatan-muatan lokal, kemudian selebihnya adalah siaran-siaran yang masih mengedukasi atau memberikan bimbingan kepada masyarakat, tidak kemudian pada konteks menyiarkan agama tertentu yang tidak menjadi ranah daripada masyarakat kita di sini.